Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Setiani Dinarti, beserta anggota kelompok 10, Indikirka Agung Wulandari dan Dia Anggraini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai relasi makna sintakmatik dan relasi makna derivasional. Sebelum memulai perkuliahan, mengingatkan untuk teman-teman jangan lupa berdoa agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Yang pertama adalah relasi makna sintakmatik. Akan kami jelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri, dan macam tatarannya. Yang dimaksud dengan hubungan sintakmatik adalah hubungan antar unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan dan bersifat linear. Ciri-ciri relasi makna sintakmatik adalah yang pertama, bersifat in presentia, di mana berarti hubungan antar unsur dalam suatu rangkaian kalimat atau hubungan internal. Strukturnya memperhatikan urutan atau susunan fonem dalam satuan fonologis, morfem dalam satuan morfologis, ataupun kata dalam satuan sintaksis. Hubungan horizontal sintakmatik sering disebut dengan hubungan linear antara satuan-satuan bahasanya. Relasi sintakmatik pada tataran ada 3, yakni pada tataran fonologi, tataran morfologi, dan tataran sintaksis. Yang pertama adalah relasi sintakmatik pada tataran fonologi. Menurut Abdul Khair, hubungan sintakmatik pada tataran fonologi tampak pada urutan fonem-fonem pada sebuah kata yang tidak dapat diubah tanpa merusak makna kata itu. Sebagai contoh, umpamanya pada kata kita, terdapat hubungan fonem-fonem dengan urutan K, I, T, dan A. Apabila urutannya diubah, maka secara semantis maknanya akan berubah atau tidak bermakna sama sekali. Seperti jika diubah urutannya menjadi kiat, kati, kait, ataupun ikat, hal itu akan berbeda maknanya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang kedua, relasi sintakmatik pada tataran morfologi. Krida Laksana menyebutkan sintakmatis tentang hubungan linear antara unsur-unsur bahasa dalam tataran tertentu. Contoh relasi ini adalah merawat, dirawat, perawat, dan terawat. Hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam suatu tuturan yang tersusun secara berurutan atau bersifat linear antara morfem me, di, pe, dan te dengan satuan tuturan kata rawat. Urutan morfem tidak dapat diubah atau dibolak-balik karena dapat merusak maknanya. Contohnya seperti rawat me, rawat di, rawat pe, dan rawat te. Maka maknanya tidak ada atau maknanya rusak. Yang ketiga, relasi sintakmatik pada tataran sintaksis. Haspelmath menyatakan syntagmatic relations are between units that potentially follow each other in speech. Artinya, hubungan sintakmatik adalah di antara unit-unit atau unsur-unsur yang berpotensi mengikuti satu sama lain dalam bahasa. Contoh dari relasi makna sintakmatik, tataran sintaksis.
yaitu kalimat pertama, Anton membeli sepatu. Kalimat kedua, adik memakai baju. Kalimat ketiga, Siti membuat kue. Kalimat keempat, ibu memasak nasi. Ada hubungan secara in presentia dalam kalimat tersebut, di mana urutan kata seperti membeli sepatu, memakai baju, membuat kue, memasak nasi merupakan urutan kata. Contoh dari relasi ini, ibu pergi ke pasar merupakan kalimat yang berterima. Kemudian pergi ke pasar, ibu. Ini merupakan kalimat inversi atau kalimat yang urutannya dibalik dan masih bisa diterima. Contoh yang ketiga yaitu pasar ke pergi ibu. Urutan seperti ini tidak berterima karena kata ke memiliki keterikatan susunan dengan kata tempat pasar, sehingga urutannya tidak dapat dibolak-balik. Contoh lain dari relasi ini adalah Anton membeli sepatu. Kalimat ini berterima dan jelas dapat diterima. Kemudian apabila diinversikan, kalimatnya menjadi membeli sepatu Anton. Kalimat ini masih bisa diterima. Sepatu membeli Anton. Kalimat ini tidak dapat berterima karena kata membeli memiliki keterikatan susunan dengan kata benda sepatu, sehingga urutannya tidak dapat dibolak-balik. Yang kedua adalah relasi makna derivasional. Derivasi adalah proses pembentukan kata yang menghasilkan laksem baru melalui afiksasi. Di dalam afiksasi terjadi penambahan imbuhan pada kata dasar. Kata dasar dapat berbentuk kata dasar tunggal atau kata dasar kompleks. Laksem baru akan mengalami perubahan kelas kata dan perubahan fungsi gramatikal. Istilah derivasional juga dapat ditemukan dalam proses gramatikal yang disebut morfologis atau morfemis. Kenapa disebut morfologis atau morfemis? Karena yang berproses adalah morfem. Selanjutnya adalah relasi derivasional pada tataran morfologis. Dalam morfologi, proses pembentukan kata dibagi menjadi dua, yaitu infleksional dan derivasional. Infleksional adalah proses afiksasi dengan tidak merubah kategori dari kata dasarnya. Infleksional menghasilkan kata dalam bentuk baru yang tetap berada pada paradigma yang sama. Artinya, kata dasar dan kata baru hasil proses afiksasi tetap berada pada kelas kata yang sama. Yang kedua, derivasional. Derivasional adalah proses afiksasi yang dapat merubah kategori dari suatu kata. Derivasional menghasilkan kata dalam bentukan baru yang memiliki kelas kata berbeda dengan kata dasarnya. Seperti contoh, infleksional, kata dasar makan, kelas katanya verba, ditambahkan dengan prefiks me menjadi memakan, yang kelas katanya verba. Makan dan memakan memiliki kelas kata yang sama. Artinya, kelas katanya tidak berubah setelah mengalami proses afiksasi.
Contoh dari derivasional yaitu kata dasar makan ditambahkan dengan sufiks an menjadi makanan yang berubah kelas katanya. Makan kelas katanya verba, sedangkan makanan kelas katanya nomina. Di dalam penerapannya infleksional. Dalam kalimat saya makan kerupuk dan kalimat saya memakan kerupuk. Kata makan dan kata memakan menempati fungsi yang sama, yaitu predikat. Dan kata makan juga kata memakan memiliki kelas kata yang sama, yaitu kelas kata verba. Sedangkan contoh dari derivasional jika diterapkan pada kalimat seperti ini. Saya makan kerupuk. Dan makanan itu bernama kerupuk. Kata makan berfungsi sebagai predikat dengan kelas kata verba, dengan kata makanan menduduki fungsi subjek dengan kelas kata nomina. Selanjutnya, ciri-ciri relasi makna derivasional. 1. Terjadi perubahan makna kata setelah penambahan afiks. 2. Terjadi perubahan kelas kata setelah penambahan afiks. Yang ketiga adalah pembentukan derivasional dapat menjadi dasar bagi pembentukan kata berikutnya. Contohnya kata nyanyi diberi prefiks ber menjadi bernyanyi. Yang selanjutnya, kata bernyanyi diberi sufiksnya menjadi bernyanyinya. Dapat dibuktikan bahwa kata bernyanyi telah menjadi dasar bagi pembentukan kata berikutnya, yaitu kata bernyanyinya. Contoh dari relasi makna derivasional. Kata dasar nyanyi. Di sini kelompok kami mengambil contoh kata dasar yaitu nyanyi. Kelas katanya verba jika ditambahkan dengan prefiks penasal menjadi penyanyi, yang berubah kelas katanya menjadi kelas kata nomina. Contoh kedua, tetap dengan kata dasar nyanyi dengan kelas kata verba yang ditambahkan dengan sufiks an, lalu menghasilkan kata baru yaitu nyanyian dengan kelas kata nomina. Setelah melalui proses afiksasi, kata dasar juga akan berubah maknanya. Pada kata dasar nyanyi yang memiliki makna mengeluarkan suara bernada, jika setelah melalui proses afiksasi menjadi kata penyanyi dan nyanyian. Penyanyi yang berarti seseorang yang memiliki pekerjaan bernyanyi, dan nyanyian yang berarti sesuatu hal yang dinyanyikan. Berikut yang bisa kami jelaskan. Apabila ada tambahan, tanggapan, kritik, saran, maupun pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Dari kami kelompok 10, atas kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.